kesulitan dalam asupan nutrisi. Terganggunya asupan nutrisi akibat bibir sumbing menyebabkan bayi kesulitan menghisap atau makan makanan cair. Halo Mom and Kids, kembali lagi dengan saya Meli, Terapi Sucara Pelangi Center. Kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh pada bibir sumbing atau celah bibir dan langit-langit. Sebelumnya, apa sih bibir sumbing itu? Bibir sumbing atau celah bibir dan langit-langit mulut merupakan malformasi bawaan lahir pada bibir, langit-langit, atau keduanya yang disebabkan oleh genetik yang kompleks dan faktor lingkungan. Bibir sumbing atau celah bibir dan langit-langit mulut bisa terjadi pada satu sisi atau unilateral ataupun kedua sisi, yaitu sisi kanan dan kiri atau bilateral. Hal ini menyebabkan gangguan penyerta antara lain kesulitan dalam asupan nutrisi. Terganggunya asupan nutrisi akibat bibir sumbing menyebabkan bayi kesulitan menghisap atau makan makanan cair, yang kemudian dapat menambah kesulitan lain seperti kurang gizi dan kesulitan menambah berat badan. Pengaruh yang terkait dengan celah tergantung pada berbagai faktor, tingkat keparahan, dan apakah kedua bibir dan langit-langit terlibat. Anak dengan bibir sumbing bisa jadi mengalami kesulitan dalam satu area atau lebih yang tercantum di bawah ini. Pertama, resonansi. Kedua, artikulasi. Yang ketiga, pertama, resonansi. Resonansi merupakan proses pemantulan udara dalam suatu rongga hidung dan mulut. Anak dengan bibir sumbing memiliki celah pada bibir dan langit-langit yang kerap menyulitkan pembentukan tekanan udara untuk menghasilkan suara saat bicara. Hal ini terjadi karena masalah struktural yang masih ada, atau karena kebiasaan saat celah di langit-langit mulut belum diperbaiki yang bisa menyebabkan hipernasal. Kedua, artikulasi merupakan suatu pergerakan artikulator yang menghasilkan bunyi, dibentuk oleh pertemuan dua artikulator. Saat masalah bibir sumbing belum diatasi, celah pada bibir sumbing menyebabkan anak kesulitan untuk bicara. Masalah suara pada anak-anak bibir sumbing menyebabkan hiperfungsi laring dan sindrom suara lembut. Keempat, makan dan menelan. Bayi dengan celah langit-langit dan atau tanpa bibir bisa jadi mengalami kesulitan makan yang signifikan. Dapat ditandai dengan 1. Ketidakmampuan untuk menetapkan urutan menghisap, makan, bernafas. 2. Melengkungkan punggung atau menolak puting. 3. Batuk. 4. Tersedak. 5. Peningkatan laju respirasi. 6. Desaturasi oksigen. Kelima, pendengaran. Anak-anak dengan celah langit-langit dan atau tanpa bibir bisa jadi beresiko tinggi mengalami efusi telinga tengah dan gangguan pendengaran kognitif karena kerusakan tuba eustasius. Tata laksana bibir sumbing perlu penanganan multidisiplin untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul selain tindakan pembedahan atau operasi. Peran serta orang tua diperlukan karena tata laksana bibir sumbing memerlukan jangka waktu yang panjang sejak lahir hingga dewasa untuk mencapai hasil akhir yang lebih baik. Sekian video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya Mam. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.